Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda, NIM 18101231100007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulida, NIM 181012332004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Bulansari, NIM 181012322011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmaliani, NIM 18101233120011 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriati Zahro dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Salvana Putri, NIM 18101233200014. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hatimah, NIM 181012332036. Perkenalkan, saya Hesti Utami Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gangguan psikosa. Gangguan psikosa adalah gejala yang dapat dikaitkan dengan banyak gangguan jiwa yang berbeda. Gangguan psikosa ini bisa diartikan sebagai delusi atau halusinasi. Gangguan psikosa ini mencakup beberapa gejala seperti ucapan yang tidak beraturan, perilaku yang tidak beraturan, dan distori nyata dari pengujian realitas. Oleh karena itu, gangguan psikosa ini dapat dikatakan sebagai serangkaian gejala yang dimana kapasitas mental, respon efektif, dan mengenali kenyataan, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang lain terganggu. Psikosa ini bisa tidak beraturan, tidak bersemangat, dan depresi. Bentuk dari gangguan psikosa ini adalah bentuk disorder atau kekalutan jiwa, yang dicirikan dengan adanya integritas kepribadian dan terputusnya hubungan dengan realitas. Akan dilanjutkan oleh Saya akan menjelaskan tentang gejala atau ciri-ciri gangguan psikosa. Yang pertama, ada ego yang kolaps atau disfungsi. Nah, disfungsi dapat menjadi pertanda penyakit fisik atau psikologis. Disfungsi menimbulkan stres dan menurunkan rasa percaya diri. Nah, yang kedua ada penalaran runtuh. Penalaran adalah suatu aktivitas berpikir dalam mengambil suatu simpulan yang berupa pengetahuan. Nah, yang ketiga ada pikiran terdistorsi, adalah berpikiran secara berlebihan atau tidak rasional. Yang keempat ada halusinasi, adalah gangguan persepsi yang menyebabkan seorang melihat, mendengar, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah, itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang penyebab gangguan psikosa atau psikosis. Nah, psikosis biasanya diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni psikosis organik dan psikosis fungsional. Pada psikosis organik, kondisi patologik tubuh dapat ditunjukkan sebagai penyebabnya, yaitu ditandai dengan kemungkinan besarnya sistem sarafnya terkena. Psikosis akibat hereditas atau penyebabnya tidak diketahui tetapi berhubungan dengan perubahan organik. Beberapa gangguan psikotis yang relatif jarang terjadi adalah akibat dari perubahan-perubahan degeneratif yang progresif dalam sistem saraf dan penyebabnya belum diketahui. Psikosis ini diketahui dari respon psikomotorik, fungsi intelek, tingkah laku emosional, dan terkadang adanya halusinasi dan delusi. Parkinson pertama kali diidentifikasi oleh Dr. James Parkinson pada tahun 1817, di mana ia menggambarkan suatu penyakit yang menyerang orang, yaitu pria dan wanita berusia 50-70 tahun. Orang yang mengalami gangguan ini akan memperlihatkan beberapa gejala fisik, yakni urat-urat dan muka menjadi kaku, sehingga ada kesulitan untuk berbicara, mengunyah, dan menelan. Gejala psikis pasien akan merasa gelisah, takut, kacau, dan bingung,
terutama pada malam hari. Sedangkan psikosis fungsional ialah gangguan mental yang melibatkan seluruh kepribadian yang dianggap sebagai akibat dari hidup yang stres berkepanjangan. Untuk psikosis fungsional terbagi beberapa bagian, yaitu pertama, gangguan skizofrenik. Nah, Emil Kraepelin membagi gangguan psikosis menjadi dua kategori utama, yakni skizofrenia dan psikosis manik depresi. Nah, Kraepelin berpendapat bahwa skizofrenia disebabkan oleh ketidakseimbangan biokimiawi atau perubahan suasana hati. Sedangkan psikosis manik depresif atau gangguan bipolar disebabkan oleh abnormalitas dalam metabolisme tubuh. Nah, yang kedua ada gangguan bipolar. Istilah bipolar digunakan karena individu memperlihatkan dua kutub suasana hati yang ekstrim, yaitu perubahan antara keadaan mania dan keadaan depresi. Gangguan ini disebut dengan gangguan manik depresi. Gangguan ini merupakan psikosis fungsional utama sesudah skizofrenia. Kraepelin mengetahui sindrom dari psikis manik depresif ini begitu kompleks, yaitu kecenderungan pasien yang mengalami perubahan suasana hati seperti dari keadaan yang meledak-meledak serta gembira lalu berubah kembali dalam suasana yang depresif dan melankolik. Reaksi-reaksi afektif ini ditandai dengan gangguan suasana hati yang begitu hebat sehingga sangat mempengaruhi dalam proses berpikir dan tingkah laku dari individu tersebut. Kontrol emosi hilang dan sering disertai interpretasi yang salah mengenai kenyataan dan timbulnya halusinasi. Nah, yang terakhir ada gangguan delusional. Gangguan ini disebut gangguan paranoid atau reaksi paranoid. Gejala utama dari gangguan delusional yaitu adanya delusi-delusi, akan tetap delusi yang terjadi tidak sama pada gangguan skizofrenik. Nah, sekian dari penyebab gangguan psikosa atau psikosis. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu bentuk-bentuk gangguan psikosa. Yang pertama ada skizofrenia. Skizofrenia merupakan sebuah gangguan jiwa yang ditandai dengan distorsi realita, disorganisasi, dan penurunan psikomotorik. Seseorang dengan skizofrenia mengalami kesulitan dalam membedakan antara realita dan isi pikirannya sendiri. Tanda-tanda atau gejala skizofrenia terbagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda positif dan tanda-tanda negatif. Tanda-tanda positif berupa halusinasi, waham, kekacauan proses berpikir, dan kekacauan perilaku. Sedangkan tanda-tanda negatif adalah suatu yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang, namun pada penderita skizofrenia hal itu tidak dimilikinya. Gejala negatif berupa penurunan kemampuan bersosialisasi dan menarik diri dari lingkungannya, penurunan motivasi, penurunan inisiatif, kurangnya perawatan diri, dan penurunan ekspresi wajah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk gangguan psikosa. Itu yang selanjutnya ada depresi. Depresi itu apa? Depresi itu bisa diartikan sebagai salah satu bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan yang ditandai dengan kemurungan, keleluasaan, ketiadaan gairah hidup, perasaan tidak berguna, putus asa, dan lain sebagainya. Nah, depresi ini adalah suatu perasaan sedih yang berhubungan dengan penderitaan. Dapat berupa serangan yang ditunjukkan pada diri sendiri atau perasaan marah yang mendalam. Depresi ini adalah gangguan patologis terhadap mood, mempunyai karakteristik berupa bermacam-macam perasaan, sikap dan kepercayaan bahwa seseorang hidup menyendiri, pesimis, putus asa,
ketidakberdayaan, harga diri rendah, bersalah, harapan yang negatif, dan takut pada bahaya yang datang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk gangguan psikosa bagian kecemasan. Nah, kecemasan adalah pengalaman psikis yang biasa dan wajar yang dialami oleh setiap individu untuk menghadapi suatu permasalahan. Nah, kecemasan sendiri adalah suatu keadaan seseorang yang merasa khawatir dan takut sebagai bentuk reaksi dari ancaman yang tidak spesifik. Penyebabnya sendiri belum diketahui dan tidak dikenali. Nah, intensitas kecemasan dapat dibedakan dari kecemasan tingkat ringan sampai tingkat berat. Menurut Sunden 1995 mengidentifikasi rentang respon kecemasan ke dalam 4 tingkatan yang meliputi kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat, dan kecemasan panik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah suatu kondisi di mana penderitanya tidak memiliki pola pikir atau perilaku yang sehat atau sama dengan orang-orang normal. Jadi mereka agak sedikit berbeda. Terus penyebab dari gangguan kepribadian ini ada kelainan atau gangguan pada otak mereka, terus riwayat dari keluarga yang juga pernah mengalami gangguan kepribadian, terus trauma pada masa kecil, mengalami pelecehan pada masa anak-anak atau sejak kecil, terus pendidikan yang rendah, serta keadaan ekonomi yang sulit di keluarganya. Hal tersebut bisa menjadi penyebab gangguan kepribadian pada seseorang. Untuk klasifikasinya terbagi 3, yaitu kelompok A memiliki gejala pola pikir dan pikiran dan perilaku yang aneh, jadi berbeda dengan orang-orang normal, seperti gangguan kepribadian skizotipal dan gangguan kepribadian paranoid. Terus yang kelompok B ini memiliki gejala pola pikir dan perilaku yang tidak bisa kita tebak atau tidak bisa kita ketahui, serta emosi yang berlebihan dan dramatis. Nah, ini gangguan kepribadiannya yaitu antisosial, neuronarsistik, dan histrionik. Itu kelompok B. Terus yang kelompok C ini memiliki gejala rasa takut dan cemas yang berlebihan. Di antaranya gangguan kepribadian dependen, gangguan kepribadian menghindar, dan gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang gangguan mental organik. Gangguan mental organik ini ialah gangguan yang disebabkan oleh terhambatnya gangguan pada otak. Biasanya ini terjadi pada otak yang menyebabkan seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mencerna dengan baik apa yang ada di dalam otaknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan psikosomatik. Gangguan psikosomatik merupakan komponen psikologik yang diikuti gangguan fungsi badaniah. Sering terjadi perkembangan neurotik yang memperlihatkan sebagian besar atau semata-mata gangguannya yaitu fungsi alat-alat tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf vegetatif. Gangguan psikosomatik biasanya sering disebut juga gangguan psikosiologik. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Retardasi mental merupakan keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap yang terutama ditandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan. Jadi hendaya itu adalah ketidakmampuan keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh. Misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Retardasi mental yang pertama sering berputar, duduk berdiri, merangkak, atau terlambat berjalan. Nah, ini berlaku untuk anak-anak yang umur 1 tahunan lah. Ya. Terus yang kedua memiliki gangguan dalam berbicara atau sering telat dalam berbicara.
Yang ketiga yaitu lamban dalam mempelajari sesuatu hal yang sederhana seperti berpakaian, membersihkan diri, dan makan. Terus selanjutnya itu kesulitan mengingat barang. Oke. Selanjutnya kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya gangguan perilaku seperti tantrum. Tantrum di sini orang itu tidak bisa mengendalikan emosi atau suka emosi itu kayak meledak-ledak kayak gitu. Nah, terus yang terakhir yaitu kesulitan dalam diskusi penyelesaian masalah atau pola berpikir logis. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan gangguan perilaku masa anak dan remaja. Anak dengan gangguan perilaku menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan permintaan, kebiasaan, atau norma-norma masyarakat. Anak dengan gangguan perilaku dapat menimbulkan kesukaran dalam asuhan dan pendidikannya. Gangguan perilaku mungkin berasal dari anak atau mungkin dari lingkungannya, akan tetapi akhirnya kedua faktor ini saling memengaruhi. Diketahui bahwa ciri dan bentuk anggota tubuh serta sifat kepribadian yang umum dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Pada gangguan otak seperti trauma kepala, encephalitis, neoplasma dapat mengakibatkan perubahan kepribadiannya. Jadi faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi perilaku anak dan sering lebih menentukan oleh karena lingkungan itu dapat diubah. Maka dengan demikian gangguan perilaku itu dapat dipengaruhi atau dicegah. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih.